Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Firman Febriansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan cara running atau membuat virtual mesin pada VirtualBox. Dan mari kita langsung saja yang pertama, menginstal terlebih dahulu Ubuntu pada VirtualBox. Sebagai kalian ketahui, Ubuntu adalah operating system atau OS yang berbasis Linux. Karena banyak sekali OS yang berbasis Linux, tetapi beda OS-nya saja atau beda buatan seperti Debian dan juga Fedora dan masih banyak lagi yang lainnya. Operating system Linux yang memiliki kelebihan yang lebih stabil dan rekomendasikan untuk digunakan Ubuntu dan juga Debian. Lalu kita juga akan belajar PowerOff untuk Forceps, di mana ada perbandingan dan materi-materi lainnya yang bahas pada bab ini. Langsung saja ke yang pertama, yaitu menginstalan Ubuntu pada VirtualBox. Oke teman-teman, langsung saja, jadi pertampilannya akan seperti ini jika teman-teman install Oracle atau Virtual Manager. VirtualBox dan tampilannya awal seperti ini hanya ada fitur-fiturnya saja. Namun jika sudah terdapat banyak server yang sudah kita gunakan, tampilannya akan seperti yang ada di sampingnya. Ada Ubuntu, Windows, Operating System atau OS, dan lain-lain. Dan untuk penginstalan VirtualBox sendiri, kita bisa menuju website yang di bawahnya https://www.virtualbox.org/wikipedia/download. Langsung saja kita praktekkan caranya mendownload VirtualBox. Langsung saja kita ke pendownloadan VirtualBox-nya. Mari kita ke Google Chrome terlebih dahulu. Lalu klik https://www.virtualbox yang tadi disebutkan. Lalu pilih yang paling atas. Lakukan visit terhadap atau OS teman-teman, sesuaikan dengan OS teman-teman sekalian. Lalu download Windows kalau OS, pilih OS, dan karena saya telah menginstalnya, kita lanjut saja untuk penginstalan server dan akan di running ke dalam VirtualBox yang sudah teman-teman install. Oke, kita lanjut masuk saja ke Google Chrome. Kita lalu masukkan Ubuntu Server download. Step kali ini lalu pilih website yang resmi untuk ubuntu.com. Lalu perlu diperhatikan kali ini harus Ubuntu Server, dan untuk step kali ini kita hanya install Ubuntu Server terlebih dahulu. Namun untuk di bab selanjutnya kemungkinan kita menggunakan Ubuntu Server dan teman-teman bisa langsung download saja yang download Ubuntu Server versi 22.2, dan saya tidak install karena saya sendiri sudah install. Nah, jika teman-teman sudah menginstalnya, langsung masuk ke dalam folder. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya, dan maka tampilannya akan seperti ini. Gambarnya penguin, dan karena saya beda versi, karena saya menggunakan versi yang terbaru, jadi gambarnya balon udara. Dan teman-teman langsung saja untuk klik new di dalam VirtualBox kali ini. Oke, kita setelah klik new, file yang sudah digunakan tinggal buat sama saja Ubuntu server atau alokasikan saja. Dan saya default di sistem aja oleh Ubuntu, langsung tipsnya bisa pilih Linux, dan persenannya Ubuntu yang 64 build. Langsung saja kita bisa mengatur prosesor yang kita butuhkan untuk mengurangi fitur-fitur mesin atau Ubuntu. Kita di sini saja akan lebih mempercepat setelah servernya akan mengubah menjadi 3.
Semua tergantung dengan laptop atau versi dan basement. Lalu ini storage berapa? Storage yang kita butuhkan saja karena saya tidak terlalu berat-berat, saya cukup menggunakan 25 byte. Lalu finish kalau sudah, oke, klik start saja. Kita tunggu dia sedang prepare karena prepare-nya cukup lumayan lama ya. Nah, di sini belum memasukkan file OS-nya yang diinstal, maka VirtualBox akan menagih file dengan iShock. Apa lalu kita bisa pencet tanda panah ini, lalu klik reader, masukkan file yang sudah kita install atau download tadi, atau .iShow, lalu klik author saja dan klik mount an attribute, dan dia akan memasukkan file tersebut dengan secara otomatis. Jika tampilannya untuk kecil, teman-teman bisa klik kiri full screen mode dan tunggu saja sampai prosesnya selesai. Lalu kita pilih default saja, lalu kita bahasa Inggris langsung saja, lalu kita pilih continue without updating. Sudah, klik saja continue updating dan kita menggunakan versi yang sekarang, lalu klik down saja ya. Kalau misal pilih opsi atau pengen pilih yang lain disediakan sama Ubuntu atau bisa menggunakan run pada keyboard teman-teman, kita bisa bawa shutdown saja. Terus di sini kita belum membuat proxy address, kita langsung down saja dan kita pilih continue ya. Dan di sini kita harus memasukkan nama dan server menggunakan apa saja, misalkan Firman atau dan lain-lain. Iya, lalu klik scroll ke bawah, pilih username, saya ingin name-nya itu opsional ya, dan untuk passwordnya nanti akan digunakan untuk masuk ke dalam server yang sudah kita buat, atau mungkin contohnya 123 saja untuk mempermudah. Lalu roll ke bawah dan lalu klik down, dan di sini kita install Archer Server, dan kebutuhan selanjutnya kita enter dan lalu kita scroll menggunakan kursor seperti ini, lalu klik down. Ini merupakan bagian terlama ya mungkin. Ini memakan waktu sekitar 30 menitan untuk melakukan instalasi. Di sini sampai instalasi server, dan kalau ada tulisan merah-merah atau teks merah, teman-teman bisa enter-enter saja. Itu dia membutuhkan teman-teman apabila mengkonfigurasi penginstalan, dan ini gak terlalu lama, bisa mempengaruhi, dan kita diminta untuk login. Nah, di sini login saja yang tadi kita sudah gunakan username yang tadi, dan kita klik enter saja, lalu kita masukkan username yang kita tulis tadi. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Langsung saja ke pembahasannya selanjutnya, yaitu Snapshot Virtual Machine. Nah, apa sih Snapshot itu?
Snapshot adalah bahasa gampangnya sama dengan penandaan atau buat titik pada status. Ketika yang sekarang menjadi teman-teman memiliki server, teman-teman membuat atau menandai status yang sekarang. Contohnya seperti ini. Terdapat satu server dan status server yang sekarang itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini melakukan snapshot dan ketika setelah snapshot dapat perubahan atau konfigurasi tambahan. Seperti di sini contohnya terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.10.1 dan ternyata kita melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadi error, yaitu hanya terdapat konfigurasi IP address. Jadi, bahasa gampangnya yaitu lebih mudahnya adalah pembuatan checkpoint. Jadi, ketika teman-teman melakukan checkpoint di status sekarang dan selama checkpoint melakukan perubahan dan terdapat error, maka teman-teman bisa kembali checkpoint sebelumnya. Oke, di sini kita akan mencobanya langsung saja ke praktikan di server yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini akan login terlebih dahulu. Oke, di sini sudah login ya di VirtualBox dan saya akan login terlebih dahulu. Lalu seperti biasa untuk login di Ubuntu server ini kita harus memasukkan password pada server ini. Oke, kita klik start ya. Lalu teman-teman tunggu saja sampai prosesnya selesai dulu. Ini sedang prepare juga untuk masuk ke Ubuntu server ini. Oke, dan di sini kita akan memasukkan password atau login pada servernya saya yang sekarang ini masih ada fault, jadi kita gak ada file atau konfigurasi apapun. Kita melakukan perintah ls ya. Di sini kita akan perintah ls dan paling utama kita login terlebih dahulu kepada akun saya, yaitu terus masukkan sandi atau password kita. Lalu di sini ada beberapa file ya. Lalu kita perintah ls. Ini gak ada file apapun tertampil. Jadi misalkan coba Fort of saya akan coba snapshot di konfigurasi awal atau default pada servernya. Jadi gak ada file apapun. Kita akan mencoba snapshot dengan menggunakan button yang ada di sini. Snapshot, lalu kita akan snapshot dengan tombol teks dengan nama misal default server. Deskripsinya ini opsional ya. Dan di sini kita login lagi terlebih dahulu.
Oke, setelah kita berhasil login, kita akan snapshot dengan tombol teks ya, dengan nama misalkan default server, deskripsinya ini opsional ya, terserah. Lalu ini akan oke saja. Jadi ini snapshot yang ada di sini atau yang saya buat default adalah snapshot dengan server tanpa konfigurasi atau file apapun. Ini saya akan coba running kembali ke detail dan tunggu dia melakukan proses running server. Jadi di sini kita akan memasukkan password terlebih dahulu ya. Kita masukkan passwordnya, lalu kita akan tidak ada file apapun ya. Di sini filenya memang kosong, kita telah melakukan perintah-perintah, langsung saja kita close, kita power off the button, terus oke. Kita kembali ke tampilan awal, kita klik titik 3 di sini, barisan 3, kita setting, oke kita snapshot. Nah di sini ada beberapa tampilan, kita pilih teks, lalu kita ubah namanya menjadi Ubuntu server. Kita ubah namanya menjadi Ubuntu default. Oke, di sini telah mengubah namanya menjadi Ubuntu default dan ini dia hasilnya dan kita klik start. Oke, kita tunggu prosesnya untuk masuk ke dalam servernya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam servernya. Dan sekarang kita membuat server memiliki 3 file. Dan sekarang kita akan mencoba for the machine login. Jadi ini ingat ya, ketika saya ls terdapat 3 file, saya akan for up the machine dengan sekarang akan coba kembali ke snapshot atau status yang sudah saya tandai sebelumnya, lalu klik false server, lalu restore. Di sini ada dua opsi dengan centang. Create of snapshot of the share machine step atau 3. Jadi maksudnya adalah ketika saya restart atau kembali default server atau bisa sekalian status pada saya itu bisa langsung sekalian dibuatkan snapshotnya juga atau statusnya sekarang terdapat 3 file itu saya juga bisa langsung ngebuat snapshotnya sekaligus dengan mencentang dan saya tidak akan melakukan snapshot kembali, kita langsung restart. Dan oke teman-teman, di sini kita telah melaksanakan atau telah menyelesaikan snapshot di dalam teks ini dan kita telah berhasil melakukan snapshot. Kita close saja, kita oke, dan telah berhasil melakukan snapshot. Oke teman-teman, tadi kita telah melakukan snapshot dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan clone virtual machine yang dimana kita nanti eksekusi clone virtual machine akan sedikit ada hubungannya dengan snapshot virtual machine. Oke, dan kita akan melanjutkan saja untuk pembahasannya. Apa sih
clone VM atau virtual machine merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasikan atau buat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi ketika kita virtual machine satu server atau virtual machine dan kita mau buat lagi biar kita punya dua atau lebih server. Nah, di sini kita gak perlu menginstal ulang atau tunggu lama-lama karena proses install memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita cukup menduplikasikan saja atau server dibuat ulang menjadi dua server. Nah, jadi kita server yang baru itu isinya akan sama dengan server yang belum diubah. Dan oke, kita akan mencobanya, praktekkan saja. Dan oke, di sini kita bisa langsung saja arahin kursornya ke server yang mau di cloning, lalu pilih garis-garis yang di sebelah kanan ini, lalu kita klik saja dan pilih cloning atau snapshot. Kita pilih cloning. Nah, di sini dipertanyakan terlebih dahulu di mana pembaruan file yang kita gunakan, dan di sini ada namanya Ubuntu Server 1 Clone. Dan di sini kita next saja. Lalu kita dan di sini sesuai ada dua opsi, full clone dan link clone. Bedanya full clone itu menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada di virtual machine. Kalau clean clone dia hanya menduplikasi atau cloning konfigurasi pada snapshot terakhir, dan saya pilih full clone di sini. Terus teksnya harus clone machine. Setelah ini klik finish saja, lalu kita finish. Dan di sini prosesnya agak selama seperti kita membuat Ubuntu server yang baru, dan di sini ada tambahan namanya yaitu Ubuntu server clone. Dan lalu kita akan mencoba cek apakah ada perbedaan ataupun kegagalan di cloning kita. Jadi kita akan mengceknya terlebih dahulu. Dan oke, di sini kita akan mengceknya. Kita cek ya, untuk kita setting, kita pilih, kita lihat nomor serinya. Oke, kita lihat ke server yang aslinya apakah kita sama, dan ternyata bisa dilihat sendiri yaitu kita berhasil telah menggunakan cloning kita. Dan mungkin sekian dari tutorial saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.